Baik, seperti inilah siklus akuntansi yang akan jalani. Nah, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Langsung aja bunyi. Ya kan, biar saya pun bisa pahami sampai di mana. Ini berapa orang kita? 23. Baik. Kita lanjut. Nah, inilah bukti transaksi tadi. Jadi sebelum kita menjurnal dengan adanya bukti transaksi, ada yang namanya kwitansi, ada yang namanya cek, bukti penerimaan uang pun ada kwitansi, ada yang namanya cek, ada bukti jurnal, nanti saya tunjukkan bukti jurnal, ada yang namanya bukti transaksi lain, ada faktur, ada bukti pengiriman barang, bukti penerimaan barang, ada juga, ada tambahan lah di sini, ada yang namanya kontrak. Ada yang namanya kontrak pembelian bagi yang membeli, kontrak penjualan bagi yang menjual. Ya, jadi, nah, biar kamu tahu sendiri, artinya kapan terjadinya penjualan, kapan terjadinya pembelian. Nah, itu pun harus kamu pahami. Karena kalau kamu tidak pahami kapan terjadinya penjualan, kapan terjadinya pembelian, kamu salah menjurnal nanti tanggalnya. Ya. Kapan terjadinya penjualan? Ada beberapa tahap ya, ada beberapa metode dalam penentuan kapan terjadinya penjualan. Penjualan itu berarti kan pelepasan hak milik antara yang menjual diberi kepada yang membeli. Lepas dia. Nah, lepasnya itu kapan? Kalau sekedar kedi-kedi sampah kecil ataupun kedi-kedi pinggir jalan, lepasnya itu ketika barang kita terima, uang kita beri. Kan gitu ya. Cash and carry. Bukan COD. COD juga lah. Ya kan, kan sering COD kalian. Ya kan? Ya kan, kalau ada istilah kalau di bisnis yang agak lama sih, kalau COD itu pun dulu seperti itu juga memang, cash on delivery kan gitu ya. Kalau ada beberapa yang punya istilah cash and carry, artinya ada uang ambil barang. Nah, kalau kayak gitu kondisinya enak kita, artinya begitu dapat barang, begitu keluarin uang langsung kita jurnal. Nah, masalahnya, nah, penjualan itu nggak segampang itu untuk proses bisnis yang lebih besar. Ya, kalau udah partai besar itu untuk mendapatkan penjualan ataupun mengakui suatu penjualan itu prosesnya panjang. Terkadang yang menjual ini harus mengeluarkan biaya-biaya atau membuat kegiatan-kegiatan. Contoh misalnya dia harus lobby-lobby, dia harus bikin event, dia harus bikin pameran, dia harus bikin ini, dia harus bikin itu. Nah, di pameran pun, pameran misalnya kan bukan nengok pameran-pameran istilahnya dunia industri gitu ya. Di situ hanya sekedar pesan-pesan aja dulu. Pesan order-order aja gitu. Order nggak jurnal ya. Ingat, saya ingatkan ke kalian, pesan nggak transaksi ya. Pemesanan barang itu tidak merubah posisi harta, hutang, dan modal. Jadi tidak boleh di jurnal. Ya, ingat itu. Baru pesan dia, Pak. Boleh kita jurnal? Jangan. Masih order. Order nggak boleh. Ya, itu order itu belum pindah hak kepemilikan. Jadi tidak bisa di jurnal. Jurnal itu transaksi ya, yang merubah posisi harta, hutang, dan modal. Ya, jadi berubah kepemilikan. Ya, dengan transaksi itu berubah. Sedangkan order belum. Barang udah keluar dari gudang? Belum. Dia udah ngasih duit? Belum. Paling panjar. Nah, panjar malah gini, kalau kamu jualan, lalu ada orang ngasih DP, tahu DP kan? Down payment, uang muka. Nah, uang muka itu sama yang jual, itu pendapatan atau apa? Coba, ada yang berani bisa tahu? Kas DP, pada ya? kas pada pendapatan.
DP, masih DP dia. Masih uang muka. Ya, masih uang muka. Ya. Jadi, saya kasih tahu ke kamu, DP itu kalau kita yang jual nih ya, kita yang jual, ada orang ngasih DP ke kita. Nah, memang berarti uang kita bertambah atau berkurang? Uang Bertambah. Uang bertambah. Terus apa yang bertambah? Pendapatan, Pak. Pendapatan kan belum kita kasih Utangnya, barangnya. Pak. Belum kita Piutang ya, Pak. ya, Piutang, Pak. Piutang. piutang. Hutang. Hutang ya. Malah kita yang berhutang sama yang ngasih DP itu. Ya. Jadi ketika dia ngasih DP ke kita yang jual nih ya. Kita yang jual, kita ngasih DP. Barang belum kita kasih atau pekerjaan belum kita kerjakan. Ya kan? Dia kasih duit dulu ke kita. Kita jurnal lah, karena uang masuk, karena posisi harta, hutang, dan modal kita berubah. Karena dia ngasih duit. Dia ngasih duit ke kita, harta kita bertambah. Harta bertambah, kas bertambah di debit. Nah, apalagi yang bertambah? Barang belum kita keluarin, kerjaan belum kita kerjakan. Kalau kerjaan belum dikerjakan, berarti pendapatan belum kita dapatkan. Kalau jasa itu kan kalau kerjaannya sudah selesai, baru kita akui sebagai pendapatan. Kalau barangnya sudah kita kirim, baru kita akui sebagai pendapatan. Tapi ini kita belum ngeluarin apa-apa nih. Makanya kita kategorikan itu sebagai hutang. Nah, hutang dia namanya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Kok kita pula yang berhutang, Pak? Iya, dia kita yang jualan, ya memang karena kita terima duit duluan. Barang belum kita kasih. Ya berhutang lah berarti. Ya kan, berhutang kita sama dia. Karena kita belum kasih barang. Atau belum kita kerjakan. Itu contohnya. Ya, itu contoh. Nanti kita akan pelan-pelan. Banyak transaksi-transaksi lain yang asik-asik pokoknya. Ya, pokoknya yang asik, yang bisa membuat kita menjadi bersemangat begitu. Ya, menjadi bersemangat dalam menghidupi kenyataan ini. Ya kan? Pokoknya enak lah, ya kan? Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, kontrak-kontrak inilah kalau udah di transaksi-transaksi yang besar yang mungkin belum kebayang ke kalian. Ya, belum kebayang. Jadi ketika masih baru DP, kadang-kadang masih lobby-lobby saja, masih main-main golf aja dia, kan begitu ya. Itu begitu langsung kontrak. Nah, kontrak itu pun baru tanda tangan aja. Ya, baru tanda tangan aja. Udah boleh di jurnal, Pak. Ada yang bisa di jurnal. Contoh misalnya, nih kita pokoknya kan biar lebih luas pemahaman kalian tentang transaksi ya, tentang bukti transaksi. Contoh misalnya, kamu kan ingin kerja di bank nih. Kamu di bank misalnya, suatu bank. Kamu di suatu bank, lalu datang nasabah untuk kita biayai pembiayaannya, alias kita kasih utangan lah, kan gitu ya, kita kasih utangan sama dia. Nah, ketika akad, di sini ada satu lagi akad. Nanti kamu akan belajar juga di pelajaran yang lain pun ada akad. Ketika akad, tanda tangan yang minjam, tanda tangan suami istri, lalu kita sebagai yang mewakili perusahaan ke bank, mewakili bank, kita akan tanda tangan, salam-salam atau gimana. Oke, kami setujui pinjaman yang akan kami berikan ke Bapak. Oke, siap. Nah, di akhir hari, apakah ada perubahan harta hutang dan modal? Kita belum, sebagai bank, ini sore udah nih. Ya kan? Ya besok lah paling baru kita kasih uangnya. Di akhir hari, adakah perubahan posisi harta hutang dan modal di kita? Kita udah tanda tangan kontrak nih. Kita udah tanda tangan kontrak. Bank sudah
nasabah sudah. Nah, ada nggak perubahan? Tidak, Pak. Nggak ada. Ya, Pak. Tapi karena masih menandatangani kontrak doang, Pak. Belum kita terima uang dari bank. Jadi kamu kira kalau uang tidak diterima, apakah harta hutang dan modal kita tidak berubah? Bertambah di hutangnya, Pak. Berubah. Jadi kan kembali ke definisi tadi. Transaksi adalah perubahan kejadian merubah posisi harta, hutang, dan modal. Jadi kontrak ataupun akad, walaupun uang tidak keluar atau belum keluar, sudah transaksi dia. Sudah transaksi dia. Kenapa? Kita punya kewajiban. Kita sebagai bank punya kewajiban untuk memberikan uang kepada nasabah kita itu. Ya kan? Kita punya, begitu tanda tangan kontrak, kita punya kewajiban. Kapan itu dilaksanakan? Bisa besok, bisa 2 hari lagi, ya macam-macam. Kalau besoknya hari Jumat kan nggak bisa, pasti hari Senin. Tertunda lah dia. Jadi di posisi harta, hutang, dan modal di akhir hari Jumat, tentu harus berubah. Di situ ada, kita punya hutang kepada nasabah. Hutang apa namanya, Pak? Hutang komitmen namanya. Hutang komitmen. Itu merubah harta, hutang, dan modal? Ya, itu merubah. Artinya kita sudah menyisihkan. Entah menyisihkan di akhir hari setelah akad, kita sudah menyisihkan uangnya untuk kita berikan kepada orang itu, cuman kepada nasabah kita itu, cuman belum kita kasih karena masih tanda tangan kontrak. Tapi sudah berubah harta posisi. Uang yang kita sisihkan itu nggak boleh lagi dipakai ke yang lain, gitu loh. Ya, uang yang kita sisihkan itu sudah tidak boleh lagi dipakai ke yang lain. Nah, itulah makanya saya bilang di perusahaan-perusahaan semakin besar jenis ataupun bidang usahanya, maka ada agak sedikit kompleks, sedikit aja transaksinya, sedikit aja, ya nggak banyak, ya kan. Cuman gini, semakin dia bersentuhan dengan banyak orang, semakin perusahaan kita ini bersentuhan dengan banyak orang, maka transaksinya semakin kompleks. Ya, transaksinya. Kalau kita bersinggungan hanya dengan beberapa orang saja atau beberapa perusahaan lain, itu tidak begitu kompleks. Contohnya kontraktor misalnya. Kontraktor itu ya lawan transaksinya ya sedikit, tidak banyak, tidak masyarakat umum. Ya kan? Dia yang lawan transaksinya hanya yang menggunakan jasa dia saja. Tidak yang lain. Ya kan? Tapi kalau misalnya bank, supermarket, ya kan, hipermart seperti apa itu yang bersentuhan dengan orang langsung, wah itu banyak sekali dinamikanya, ya banyak sekali dinamikanya. Jadi kontrak-kontrak ataupun akad itu sangat-sangat, dan perubahan harta hutang dan modal itu hitungannya udah hitungan menit ya, setiap hari itu hitungannya macam kamu lihatlah di perbankan. Ya kan, banyaknya antri, itu semua berubah lah pasti. Begitu kamu setor, ada yang tarik, ada yang setor, ada yang tarik, ada yang transfer, ada yang ini, semua kan berubah posisinya. Semua berubah. Makanya diperlukan sistem komputer. Jadi akuntansi ini seperti yang saya bilang di awal, ini udah abang adik sama komputer. Kalau kamu mau menguasai akuntansi, kemungkinan besar kamu harus paham komputer. Paham ya, paling tidak Excel harga mati lah. Excel sudah harga mati lah, ya nggak bisa lagi. Kalau nggak ada Excel, cemana ya buat laporan, salah, nanti resiko tinggi sekali untuk kesalahan hitungan. Excel aja kalau kamu tahu, kadang-kadang dia ada salah hitung loh. Excel itu ada salah hitung sekali-sekali. Coba nanti tes ya. Ya, jadi bisa saja di belakangnya itu seharusnya paling belakang dia 1, yang lalu 2, jumlahnya nggak 3, tapi bisa 4. Padahal di satuannya itu 1 dan 2, tapi jumlahnya jadi 4. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin karena koma-komanya. Komanya kan nggak nampak, gitu ya.
Tapi seperti itu kondisinya. Jadi memang kejadian. Ya, itu memang jadi perbaikan bagi kita. Baik, inilah bukti-bukti transaksi kita tadi. Kita lanjut ke apa yang dibahas. Oh, nih contoh kwitansi. Contoh kwitansi. Nah, dari contoh kwitansi ini, kalau kamu sebagai klinik Medika Jakarta, ini kwitansi pengeluaran kas atau kwitansi penerimaan kas? Pengeluaran kas, Pak. Pengeluaran kas, Pak. Kalau kamu sebagai klinik Medika Jakarta, ini sebagai kwitansi pengeluaran kas. Kalau kamu sebagai Budiman, Pengeluaran kas. Penerima kas. berarti kan barangnya satu. Penerimaan kas, Pak. Jadi kamu perhatikan nanti ketika di realitanya, kwitansi penerimaan dan pengeluaran kas itu barangnya satu. Bendanya itu satu. Cuman sisinya dua berbeda. Sebagai klinik Medika dia sebagai kwitansi pengeluaran kas, dari si Budiman sebagai kwitansi penerimaan kas. Tapi bendanya itu juga ya. Bendanya nggak dua, bendanya itu satu. Ya, mungkin di copy atau dirangkap dua. Mungkin satu warna merah, satu warna putih, atau lain sebagainya. Bisa saja seperti itu. Jadi jangan dikira kwitansi ini ada khusus kwitansi pengeluaran kas, ada khusus kwitansi penerimaan kas. Tidak. Kwitansi itu satu. Tinggal nengok, diterima oleh sama, sudah diterima dari sama siapa yang nerima. Ya, itu aja. Ini contohnya, kwitansi. Ini contoh cek. Nah, saya kira sudah tahu lah cek ya. Ceknya seperti ini. Cek yang lain lagi, ada sih cek yang, sebentar saya lihatkan. Ada cek yang asli, pernah nengok cek asli? Coba kita tengok, ada nggak cek yang asli di sini? Coba kita lihat presenting yang lain. Ah, ini dia. Coba saya perlihatkan ya. Siapa sudah pernah nengok cek? Nah, ini contohnya. Kelihatan? Nah, ini spesimen cek untuk Bank Sumut. Ya, spesimen cek untuk Bank Sumut. Ini ada atas penyerahan cek, dibayar kepada, kan gitu ya. Seperti ini. Ini dia spesimennya. Ada angka-angka di bawah ini. Ini angka-angka ini yang dibaca nanti di clearing, waktu clearing nanti seperti ini. Nanti pas pelajaran clearing kita bahas. Kalau yang seperti ini. Ini cek. Ada juga yang namanya, ini nota debit. Ini apa nih? Bilet giro. Ini bilet giro. Ada yang tahu beda bilet giro sama cek? Kalau bilet giro, bilet GIRO. Kalau cek, CHEK, cek, gitu ya. Itu yang lain, ada yang tahu bedanya? Ini cek, ini CEK ini jadi. Ada yang tahu bedanya? Halo. Kalau salah paling saya bilang salah.
Nggak mungkin juga kamu bisa sampai tangan saya ke sana kan? Kan nggak mungkin juga saya sentil kamu sana, ting, kan nggak mungkin, nggak nyampe. Nggak lah, saya pun nggak seperti itu. Ya, oke. Kalau salah diperbaiki. Ada yang tahu apa beda cek dengan giro? Tidak, Pak. Tidak tahu. Baik. Kalau dilihat giro ini, kalau cek, lebih enak cek duluan ya. Kalau cek, ketika kamu dikasih cek, kamu tinggal datang ke bank penerbit cek tersebut, bank penerbit cek tersebut, lalu kita minta uang yang ada tertera di cek itu dengan modal KTP, maka bank akan memberikan uang sebanyak yang ada tertulis di cek. Ya tentu dengan syarat ditandatangani dan sudah ada angkanya. Kan gitu ya. Nah, itu kondisinya. Kamu tinggal modal KTP doang. KTP aja, kamu bawa ke bank penerbitnya, kamu akan dikasih uang sebesar yang tertera di cek itu. Itu yang pertama. Sedangkan kalau bilet giro, kamu untuk mendapatkan uang dari yang tertulis di bilet giro ini, kamu harus bawa buku tabungan. Buku tabungan atau rekening supaya bisa uang yang ada di bilet giro ini, yang tertulis di bilet giro ini, dipindahkan ke tabungan kamu. Pemindah bukuan namanya. Dipindahkan dulu ke buku tabungan kamu, baru nanti kamu nggak narik dari buku tabungan kamu. Tidak bisa langsung. Tidak bisa, kalau giro ini tidak bisa langsung modal KTP, ambil duit, nggak bisa. Tapi dia ada proses yang namanya pemindah bukuan. Itu kalau BG atau bilet giro. Tapi kalau cek tidak. Kalau cek tinggal modal KTP, mana tahu nanti kamu misalnya lagi jalan-jalan ketemu cek di jalan kan, langsung ambil. Nah, bawa aja ke bank penerbitnya, kasih duit kamu nanti sama dia sebesar cek yang sebesar itu. Mana tahu ada jumpa di jalan kan gitu ya. Mana tahu pas duduk di jalan terus cek, nah gitu kan ambil. Jangan nggak diambil ya. Itu duitnya itu. Lalu sedekah lah kan gitu kan. Janganlah nggak sedekah kalian. Ya kan itu. Nggak kena pidana tuh, Pak. Pidana apa? Itu macam kalau cek ini kan uang yang jatuh, uang giral namanya. Dosa nggak tuh, Pak? Uang giral. Jadi istilahnya itu kan ecek-ecek saja. Ya, kalau memang mungkin pula ada yang jatuh. Siapa pula yang menjatuhkan cek di jalan? Kalau ini pun ada aja. Ya kan ecek-eceknya, ya ecek-eceknya. Oke, saya kira itu. Ini ada nota kredit. Nanti kita belajar waktu. Ini pelajaran untuk apa nih? Untuk clearing. Nanti kita akan belajar di akuntansi bank terkait clearing. Sabar. Ya kan, nanti kita ke situ. Baik, kita ke presentation yang tadi. Yang tadi lagi. Yang dibuat tadi. Oke, ini. Baik, nah ini dia. Tentang cek. Nah, ini ceknya kan kayak gini, stroke cek, lembar utama. Gitu. Ada syarat-syaratnya cek ini ya nanti ya, tanda tangan tidak boleh tidak boleh keluar dari lembar ceknya gitu. Nggak boleh ada rusak, nggak boleh ada apalah itu, banyaklah perlakuannya yang bagus yang. Nah, ini dia, ini salah satu, ini namanya bukti jurnal ini seperti kwitansi. Gini, ukurannya kamu bayangkan ini seperti kwitansi ya. Ukurannya itu seperti kwitansi nih. Cuman di sini udah langsung dikasih tahu akunnya, apa yang di debit, apa yang di kredit. Lalu yang paling penting di sini di bawah ini disebutkan ada otorisasinya, dibuat oleh sama disetujui oleh. Ya, dibuat oleh, ini kebetulan cuma 2, dibuat oleh sama disetujui oleh. Ada kadang-kadang dicatat oleh, diterima oleh, ada juga. Jadi semua ini harus diteken dulu nih. Ini harus diteken sama si Edi, ini harus diteken sama Basuki, baru kita boleh jurnal. Lalu kita boleh tuliskan di jurnal umum. Kalau belum diteken sama si Edi nih, nggak bisa kita jurnal. Atau belum disetujui sama si Basuki, belum ada diteken si Basuki, ya kita harus datangi si Basuki. Bas, tolong teken dulu Bas. Gitu.
Ya kan? Kalau nggak diteken, jangan ya, jangan coba-coba kamu jurnal ketika ini belum ditandatangani. Inilah bukti jurnal namanya. Ya, ini internal perusahaan, ini internal. Ini bukti internal, contoh dari bukti internal namanya. Kita sendiri yang buat. Ya, ini kondisinya. Biasanya ini dilampirkan dengan bukti kwitansi. Kwitansi yang umum. Jadi ada rangkap dua dia, depannya bukti jurnal, belakangnya kwitansinya. Kenapa kok nggak kwitansinya aja Pak? Atau kenapa nggak bukti jurnalnya aja? Kwitansinya, kalau di kwitansi kan nggak nampak dibuat oleh sama disetujui oleh. Itu sebagai alat kontrolnya. Kan gitu ya, itu sebagai alat kontrolnya. Itulah sebagai tanda kalau transaksi ini sudah sah. SAH, sah. Ya, pakai SAH dia. Itu bukti jurnal. Selanjutnya ini dia, pencatatan dengan jurnal umum yang seperti saya bilang tadi. Jadi contoh nih, pencatatan dalam jurnal umum. Ada transaksi, contohnya transaksi alih saham menyetorkan modal 4.000 ke perusahaan yang didirikannya. Nah, ini transaksi, baru kita analisis seperti yang saya bilang tadi. Apa yang jenis dan nama akun yang terkait? Oh, kondisinya ada kas, ada modal alih. Kenapa akibat dari transaksi itu? Kas bertambah 4.000, modal alih bertambah 4.000. Lalu apa yang didebitkan, dikreditkan? Akun kas didebitkan 4.000, modal alih dikreditkan 4.000. Baru seharusnya ya dicatat lah. Ya kan? Dicatat. Jangan dianalisis-analisis saja. Dianalisis-analisis saja tapi nggak dicatat, itu bukan kerjaan namanya. Kalau kita memang pekerjaan kita adalah mencatat. Nih, kita catat dia. Jurnal lah dia seperti ini. Inilah form yang saya bilang seperti kalau nggak bisa dibilang mangkuk serbaguna. Inilah dia mangkuk serbaguna itu. Ya, artinya, loh, cuman sependek ini Pak? Enggak, ini maksudnya panjang sampai 1 halaman. Kalau kurang tambah lagi halamannya. 2 halaman Pak, tambah lagi kalau banyak transaksinya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan satu transaksi ini aja, seperti ini contohnya. Kan gitu ya. Jadi ada tanggal, ada bulan, tahun, lalu ada nomor bukti, ada keterangan, kas, ada modal alih, lalu ada setoran modal awal. Nah, ini kalau yang di kredit, agak ke kanan kan sedikit tulisannya ini. Nah, ada mungkin sekitar dua ketuk spasi atau mungkin agak geser sedikit ke kanan lah untuk menandakan bahwa itu posisinya ini posisi kredit. Ya, posisi kredit. Nah, seperti ini. Inilah namanya jurnal umum, ada halamannya. Sependek ini Pak? Tidak, seperti bilang. Sepanjang semua lah. Kalau ada transaksi yang kedua, masukkan lagi transaksi kedua, ketiga, keempat. Terus sampai panjang, sampai habis halamannya. Jadi semua transaksi itu dimasukkan dulu kemari. Masukkan dulu semua kemari. Ya kan? Setelah itu baru kita posting ke buku besar, ke ledgernya, ke akunnya. Nih sudah, ini contoh nih, satu transaksi aja nih, kita masukkanlah dulu ke sini. Udah dimasukkan ke jurnal umum, baru prosesnya kita posting, kita pindah ke buku besar. Ini dia pemindahan buku besarnya. Ada sekitar 5 tahapan pemindahan. Jadi seperti yang saya bilang juga kemarin, bentar saya bilang. Seperti yang saya sebutkan tadi, kemarin itu kan waktu belajar di akun, ada yang tekniknya ditulis semua, bekas dulu, baru selain itu. Kan gitu ya. Boleh kayak gitu Pak. Selesai sih selesai. Tapi resiko salahnya besar. Ya, kan sudah saya bilang kemarin. Teknik, kamu masuk politeknik ini karena mau diajari tekniknya. Teknik mencatat namanya. Jadi kayak mana tekniknya Pak? Buat dulu semua akun kosongnya, akun kosong, ledger kosongnya, baru
kamu masuk ke masing-masing akun. Itu tekniknya kan? Nah, demikian juga ini. Bisa kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besarnya suka-suka hati, Pak? Bisa. Bisa saja. Cuman resikonya nanti tinggi untuk salah. Jadi inilah tekniknya. Kamu belajar kemari ini untuk mempelajari teknik mencatatnya. Ya, makanya akuntansi ini masuk politeknik karena dia menggunakan teknik dalam pencatatan. Ya. Baik, coba kita lihat bagaimana tahapan memindahkan catatan di jurnal umum, kita pindahkan ke ledgernya, ke akunnya, ke buku besarnya. Coba dilihat. Nah, jurnal umumnya seperti yang di atas itu. Ya kan? Tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, kredit, halaman berapa, kan gitu ya. Kamu tulislah kas di debit 4.000, modal alih sahab di kredit 4.000, setoran modal awal. Lalu kita buka di sini, kita ikuti aja urutannya. Urutan pertama ini A, proses A, kan gitu ya. Proses A itu adalah pemindahan tanggal transaksi yang dipindahkan duluan dari jurnal umum ke akun kas. Kan ada ini kas nih. Ini akunnya akun kas nih. Ya kan di baris ini. Yang dipindahkan duluan adalah tanggalnya dulu. 2000A Januari 2. Kan gitu ya. 2000A Januari 2. Itu dipindahkan dulu. Tanggalnya dulu dipindahkan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kamu lihat yang B. Yang B itu pemindahan jumlah yang di debit. Pindahkan angka duitnya dulu, jumlahnya dulu. Ini debit nih. Pindahkan dia ke ledger di debit. Pindahkan ini, pindahkan kemari. Itu tahap kedua. Ya, itu tahap kedua. Tahap ketiga, pencatatan referensi jurnal. Nah, refnya ini yang C. Apa refnya yang diisi? JU1. JU1 itu maksudnya jurnal umum halaman 1. Ya, jurnal umum. Jadi di ledger atau di buku besarnya itu kita refnya itu diisi JU1. Itu tandanya berarti kita sudah pindahkan. Kita sudah pindahkan akun kas yang di Januari 2 dengan 4.000 itu, nilainya 4.000 kas itu kita sudah pindahkan ke buku kas dari jurnal umum halaman 1. Itu yang ke C atau yang ketiga. Yang ke D. Yang ke D itu maksudnya pencatatan referensi nomor akun. Nah, ini yang ini D, 11. Kita catatkan di jurnal umum angka 11. 11 ini dari mana? Dari sini. Nih. Nomor akun kas itu 11. Nomor akun kas 11 kita pindahkan ke refnya jurnal umum 11. Jadi kalau refnya ini sudah diisi, kalau refnya jurnal umum sudah diisi dengan angka nomor akun, berarti kas yang di sini sudah dipindahkan ke ledgernya. Itu yang D. Yang E yang terakhir, pemindahan penjelasan transaksi. Nah, yang dipindahkan itu ini. Bukan kas dan modal sahab, alih sahabnya yang dipindahkan, tapi setoran modal awal kita pindahkan kemari ke keterangan di ledger. Nah, inilah tahapannya. Inilah tahapan cara memindahkan transaksi dari jurnal umum kita pindahkan ke ledgernya masing-masing. Ini yang kasnya doang, yang modalnya belum kita pindahkan ini. Ya, yang modalnya belum, yang modalnya kayak mana? Ya, carilah atau temukan akun modal alih sahab. Pindahkan dulu tanggalnya, ikuti petunjuk di sini. Pindahkan dulu tanggalnya, pindahkan jumlah transaksi yang dikredit tentunya karena dia modal alih sahab. Pindahkan di kredit, kalau ini kan di debit karena dia kas, buku kas.
Pindahkan dia di kredit, referensi jurnalnya ditulis, JU halaman 1, referensi nomor akunnya di sini ditulis. Kalau kas misalnya 331 misalnya. 31. Lalu pindahkan penjelasannya, setoran modal awal di keterangan ledgernya. Kalau gini-gini memang nggak ngerti, langsung aja enak soal, ya kan? Kita maunya ke soal dia, ya kan, biar enak kita pahamnya itu biar sedep gitu, ya kan? Ya nanti kamu akan pahami dia ketika kamu ngerjain soal. Tapi yang saya harapkan kamu ikutilah teknik ini. Bikin lama Pak, ya memang awalnya memang lama, lambat jadinya. Tapi paling tidak inilah tekniknya yang diajarkan ke kamu di Politeknik ini. Mungkin nanti dulu di SMK atau di apa dia main checklist gitu aja tuh. Ini udah dipindahkan checklist, ini udah dipindahkan checklist. Nah, itu teknik ya untuk anak SMK lah ya kan. Masa sama untuk teknik anak SMK sama teknik anak Politeknik. Tentu kayak gini dia kalau untuk anak Politeknik. Ya kan, dia real. Enggak checklist aja. Ya, tapi langsung ke nomor akunnya dituliskan di situ. Jadi di jurnal umum begitu kamu lihat repnya itu terisi dengan nomor akun, berarti itu sudah dipindahkan ke ledgernya masing-masing. Itu maksudnya. Kalau dulu di checklist. Ya, saya kira itu. Ini contoh bagan akunnya. Biasalah. Aktiva 1, kas 1112. Ini bukan suatu keharusan seperti ini modelnya ya, angkanya ya. Tapi ini contoh saja. Ya, pakai S pun boleh, contoh. Ya, boleh. Ini contohnya. Ya. Nah, ini kalau di buku ada nih, Jurnal Umum Salon Ayu halaman 1 misalnya. Seperti ini kan. Ini semua transaksi dimasukkan nih. Ya kan? Kalau sudah kamu buat 2000A, Desember 2, selanjutnya ada tanggal 3, nggak perlu dibuat lagi bulannya. Langsung tanggalnya saja. Kalau dalam satu tanggal ada 2 transaksi, Pak, ya sudah, nggak usah dibikin tanggalnya. Bikin aja seperti, lanjut aja. Inilah jurnal umum untuk salon Ayu contohnya. Kan gitu ya. Nah, berarti ini udah diposting, Pak. Ya, ini udah diposting ke buku besar. Kenapa? Karena sudah terisi dia repnya. Ya, karena sudah terisi dia repnya. Ini akun kasnya sudah terisi. JU1 sudah terisi. Ini udah terisi duluan. Nah, kan ini udah terisi nih. Sudah terisi semua, baru muncullah neraca saldo. Kita dapat neraca saldonya. Sudah dapat neraca saldo, tentu sudah selesai, sudah dapat laporan keuangannya. Ini dulu lah mungkin sampai saat ini. Proses pencatatan saya kira sampai dengan neraca saldo dulu lah. Itu kondisinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada ya tentu biasalah ya kan. Kalau untuk soal yang T1 kira-kira ada transaksi yang membingungkan? Boleh ditanyakan. Ya, kalau di soal T1 misalnya kami ragu Pak untuk yang ini, apa debitnya apa kreditnya, ya silakan. Biar kita coba bahas di sini sebentar. Nggak ada, udah jelas semua kalian. Kalau sudah jelas ya nggak apa-apa juga. Baguslah. Ya kan, tentu saya senang kalau kamu memang bisa mengerjakan soalnya. Ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ya udahlah. Coba cari soal dulu. Soal yang mana? Coba tengok dulu, bab 5 tuh, bab 5. Coba tengok bab 5 dulu. Ada? Ada? Nggak ada? Hah?
Coba tengok dulu bab 5. Soal yang mana? Bunyi dulu kan, bunyi. Masih mencari, Pak, bentar. Bab 5, bab 5. Soal yang mana enaknya? Ada? Ya yang 55 awal itulah. 51 gitu. 51 itu yang kayak mana tuh? Soal 51. Ada? Pada tanggal 16 Juni, Ada, Pak. Pak. Iya, usaha apa namanya? Erik Nasution mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Nasution Decorators. Oh. 52. Bengkel Adil, Pak. Bengkel Adil. Oh, Bengkel Adil. Kan Bengkel Adil aja lah ya. Bengkel Adil itu apa diminta di situ? Tas diminta catatlah transaksi jurnal umum. Masukkan ayat jurnal tersebut dalam akun-akun yang ada di buku besar. Oke, buku besarnya dikasih taunya? Enggak sih, Pak. Tapi ke dalam halaman 52 dibuatnya, Pak, nama-nama apa ya, Pak? Akunnya. Nama-nama akunnya? Kas perlengkapan kan gitu. Ada berarti ya? Ada nama-nama akunnya ya? Ada, Pak. Ah, bagus. Terus, apa yang dimintanya? Buatlah neraca saldo pada tanggal 31 Juli 200A. Oke, terus ada lagi yang dimintanya? Yes. Nggak ada, Pak. Hanya itu, Itu aja? Pak. Ya, Pak. Oh, hanya itu aja. Oke, jadi itu aja kita ambil latihannya. Baik, Pak. Oke lah, itu aja lah ya. Coba kalian buat latihannya itu. Nanti kita bahas bersama-sama. Kapan selesainya? Besok? Hari Kamis, Pak. Dikirim, Pak. Libur, Kamis. Pak. Kamis, Pak. Hari Kamis libur. Besok kan Libur, Libur, Pak. Kan Selasa libur, depan, Pak. Pak. Selasa depan, Pak. Selasa Iya, depan, Pak. Pak. Selasa depan. Selasa depan, Pak. Selasa depan, Kalian kok libur cepat kali? Ya, sekali Pak libur. Sekali, Pak. Alah. Jadi Selasa kapan depan ya, kumpulnya? Pak. Selasa depan. Selasa depan, Pak. Selasa depan. Lama kali, Oh, Pak. lama. Iya, Pak. Selasa pagi terakhir. Selasa depan, Pak. Selasa pagi, Selasa Kan libur, pagi Pak. terakhir, Pak, sebelum Libur, masuk. Pak. Kalau Ini nggak, Pak, Selasa siapa paling pagi cepat aja, Pak. Terakhir kumpul, Pak. Oh gitu. Kalian libur mau ngapain? Oh, refreshing, Pak. Oh, refreshing. Oh, bantuin emak, Pak. Astagfirullah. Bantuin emak ulah kalian. Macam iya kali kan bantuin emak kalian. Alah, besok ada demo tuh. Jadi itu hari Senin aja lah ya. Hari Senin kumpul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hari Senin. Oh, tambah tapi ya, tambah ya. Tambah Jangan lah, 8 Pak. aja. Ah, jangan. Satu aja lah, Pak. Banyak lagi, Pak. Kan, Masih Janganlah, Pak. Nggak boleh gitu, Pak. tidak hanya neraca saldo. Tambahkan laporan keuangannya, laporan posisi keuangan, neraca, laba rugi sama perubahan modal. Itu bonusnya. Ya, itu bonus. Saya kasih bonus ke alamat. Ya. Makasih, Pak. Kalau Makasih, bonus tuh Pak. dikurangi, Pak. Ya. Itu bonusnya yang bonus biar pandai. Ya Bonus kan? dalam soal dia dikurangi, Pak. Ya. Tambahin. Nilainya dikurangi jadinya, ya kan? Diskon jadinya nanti. Ya kan? Kamu berasa mau ngajak diskon, ku diskon betulan kalian nanti, ya kan? Canda, Pak. Baik. Kalau begitu Maghrib. sudah paham mengenai penugasan? Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kita kumpul di hari Senin. Tambahannya sedikit laporan keuangan ya. Baik, Pak. Oke, saya kira itu kita akhiri kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.